juga nih teman-teman udah banyak yang juga menyampaikan pertanyaan tadi kan sebelumnya. Tapi kita lanjut lagi untuk bahas soal karakteristik tadi ya kan ya Mbak ya. Tadi udah sempat Mbak jelasin juga mulai dari pemilihan cat ya kan, dan juga mungkin dari istilahnya plafon kita dikasih visual cat juga, menambahkan aksen juga di beberapa benda-benda atau interior dalam rumah kita. Nah mungkin bisa Mbak Megan sambung lagi deh, masih terkait dengan karakteristik untuk luxury. Nah, silahkan. Iya, saya nggak tahu ya teman-teman semua tadi kedengarannya sampai mana, cuman saya mengulas sedikit yang sebelumnya tadi udah dibahas. Kan kita menambahkan aksen gold ya, mau minimalis atau klasik itu bisa, terus penambahan cermin itu juga bisa ya, memberikan kesan ruangan lebih luas ya, jadi sehingga lebih luxe juga. Nah itu bisa di-combine dengan berbagai macam warna cermin. Jadi nggak harus satu warna cermin yang warnanya silver tuh. Nah nanti bisa di-combine dengan warna yang lain seperti Euro Grey atau yang black itu juga ada. Seperti itu. Nah terus selain itu mungkin dari pemilihan lantai juga pengaruh ya untuk menimbulkan kesan luxe. Biasanya sih karakteristiknya kalau misalkan luxe itu lantainya bergurat marmer. Contoh kayak misalkan kita pakai granite tiles, cuman dia motifnya motif marmer, atau mau pakai marmer asli juga bisa. Cuman masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan. Jadi balik lagi sih ke kita, ke kebutuhan customer juga gitu kan ya. Kita mau yang cantik tapi maintenance-nya memang agak ribet dikit, atau kita yang mau simple aja tapi kelihatan ya udah lumayan cantik lah gitu. Jadi istilahnya sih masing-masing bahan ini punya plus minus tersendiri gitu sih. Terus kita juga bisa main di lighting ya. Jadi kalau misalkan di rumah nih kita ada satu dinding kosong yang tidak dimanfaatkan sama sekali gitu kan, kita bisa tambahin satu lampu misalkan di plafon, satu lampu sorot kecil ya yang warnanya warm white ya. Warna warm white itu atau warna kuning bisa menimbulkan kesan luxe juga untuk ruangan, pencahayaan ruang. Terus kita bisa taruh satu artwork ya, bisa itu lukisan mungkin, atau pajangan-pajangan apa ya, karya seni dari tembaga, kan banyak tuh sekarang dijual-jual online seperti itu. Nah itu juga bisa memberikan kesan luxe ya untuk ruangan gitu, bisa menciptakan ambience luxe itu. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Jadi istilahnya semua aspek itu harus diperhatikan. Jadi dari pemilihan bahan finishingnya, terus lightingnya, kemudian dari flooring, dari plafon yang tadi saya bilang catnya bisa dikasih warna gold ya, gold metalik, terus kemudian bisa dari lantai. Jadi semuanya ini sinkron, jadi harus dipikirkan dari semua aspek gitu, sehingga menciptakan si luxe ini gitu Mbak. Kalau tadi saya ingin menanyakan kembali soal luxury home interior ini, apakah dapat dikatakan sebagai desain yang timeless seperti itu? Gimana Mbak Meg? Kalau timeless ya, timeless sih bisa dibilang timeless ya, asalkan kita pilihnya ornamennya jangan yang terlalu berat. Jadi kalau looks mau yang timeless, kita bikinnya jangan terlalu banyak ornamen, karena ornamen itu kan selalu berubah ya seiring berjalannya zaman. Jadi kayak misalkan kita lihat model ukir-ukiran, nah mungkin orang bisa bilang kok kelihatannya jadul ya interiornya gitu. Mewah sih, cuman agak jadul gitu kan. Nah mungkin pemilihan ornamennya bisa yang sedikit lebih simple. Misalkan kita main garis-garisnya yang ornamennya nggak terlalu banyak variasi. Nah, mungkin lebih dipertimbangin itu aja sih. Kalau misalkan model, misalnya contoh ini hanya salah satu contoh ya. Misalkan kita milih handle lemari misal. Nah, itu kita pilih modelnya di zaman tahun 2020 atau 2021 aja nih keluar nih barang. Gitu kan. Modelnya unik. Nah, ada kemungkinan beberapa tahun kemudian tuh model udah nggak zaman lagi gitu kan. Sama aja sebenarnya interiornya mirip-mirip nih sama fashion gitu kan. Cuman
tetap aja ada aja maksudnya orang yang suka. Misalkan kayak kita pakai baju tahun 80-an, 80s, bergaya 80s. Kalau misalnya kita padu padannya baik, kan akan tetap terlihat baik. Sama, interior juga sama. Kalau misalkan kita padu padannya bagus, tetap akan kelihatan baik sih ya, estetikanya juga cantik gitu kelihatannya. Jadi yang penting sih kalau menurut saya, kalau timeless banget sih enggak. Pasti dia adalah karakter, oh itu yang desain jadul, cuman diberi aksen supaya terlihat sedikit modern, itu tetap bisa dipertahankan. Jadi paling kalau misalkan kita lagi mau desain interior, kita build interior, terus kita bikin konsepnya agak old style gitu ya. Nah mungkin beberapa tahun kemudian makin old nih. Nah itu paling kita peremajaan dengan mungkin ganti aksen-aksennya. Itu aja sih, supaya lebih fresh juga kan ya, di rumah ganti suasana, jadi nggak itu mulu. Itu sih, kalau timeless mungkin secara bentuk secara umum ya, kotak atau apa itu timeless sih. Cuman kalau yang kayak ornamen-ornamen itu nanti kita bakal ngomong itu old style beberapa tahun kemudian gitu. Jadi paling ya peremajaan mungkin diganti lagi ornamennya atau didesain ulang, cuman tanpa merubah bentuk secara mayor gitu kan, hanya minor saja yang dirubah sedikit-sedikit. Itu aja sih. Megan ya, kita pengen bahas soal budgeting Mbak Megan. Jadi kalau tadi Mbak Megan sudah banyak menjelaskan tentang home interior seperti apa, terus lebih home interior seperti apa. Cara semua sobat nggak pengen kan konsep tersebut, tapi bingung budgetingnya mau seperti apa gitu. Kira-kira dari Mbak Megan, kah ini untuk budgeting untuk mendapatkan home interior jadi yang luxury gitu. Silakan Mbak Megan. Ya, bahas budgeting jujur sih menarik banget, karena karakter customer di Indonesia itu adalah saya mau murah tapi bagus, ya enggak? Nah, termasuk juga di interior nih. Gimana ya, misalkan Megan tolong saya mau kelihatan mewah ya, cuman low budget aja, nggak usah terlalu heboh budgetnya gitu kan. Kebanyakan kan seperti itu. Cuman balik lagi ke kebijakan masing-masing customer. Saya sih pasti selalu tanya, kebutuhannya seperti apa? Butuh nggak ada ini, butuh nggak ada, misalkan contoh ya, desain modern klasik. Kalau modern klasik itu kan karakter rumahnya itu dindingnya dikelilingi oleh panel. Kalau misalkan Mbak Eileen lihat, mungkin ada rumah yang dindingnya panel-panel gold itu, ada frame-framenya, terus ada ornamen. Nah, balik lagi ke kebutuhan gitu. Misalkan budgetnya terbatas, kemudian mau dibikin seperti itu. Nah, kita kan harus ngarahin juga gitu, dengan pikiran kita harus wise, harus bijak gitu, nentuin gitu kan ya. Dengan budget yang terbatas mau kelihatan mewah, tapi kalau misalkan memang nggak bisa, ya pasti kita akan bilang nggak bisa gitu untuk mendapatkan yang seperti itu. Jadi caranya gimana? Ya paling diakalin. Contoh misalkan seperti dinding ya, dinding kita tidak perlu menambahkan panel lagi. Nah yang saya tadi bahas itu kan ada cat gold ya. Jadi kita misalkan di panel dinding kita pakein semacam bahan itu dari GRC, jadi bukan dari plywood ya. Nah itu kita bisa langsung menempelkan di dinding tanpa perlu kita menempelkan base lagi, dasar. Biasa kan dari tembok itu kalau kita mau bikin panel kita pakai base, misalkan kayak pakai plywood atau pakai PVC. Jadi kan double budget, udah ngerjain tembok, ngerjain base panelnya lagi, habis itu finishing lagi, jadi kan double. Nah paling sih lebih ke pengurangan material aja. Jadi itu bisa diganti ya, bisa diganti dengan misalkan kita kayak semacam bikin list frame, terus kita pakai cat gold ya. Balik lagi tadi anti-coating juga ada warna metalnya bagus tuh, warna gold seperti itu yang bisa bikin kesan klasiknya. Nah itu bisa langsung aplikasi di dinding, jadi nggak perlu lagi pakai base lagi seperti itu. Terus mungkin customer mau plafonnya kesannya mewah gitu kan, cuman kalau misalkan pakai cermin kan mewah banget tuh, cuman budgetnya terbatas. Nah kan nggak bisa dipaksain juga ya. Gimana caranya kita sebagai konsultan itu harus
ngasih pilihan. Jadi ada opsi 1, opsi 2, opsi 3 gitu misalkan ya. Jadi ya tergantung sesuai budgetnya itu ada di opsi yang mana. Jadi dari ketiganya ini pasti ada penggantinya lah. Misalkan kayak tadi plafonnya mau ada cermin, cuman karena misalkan dipakai cermin budgetnya agak butuh banyak, ya mungkin kita hanya bisa bermain di profil atau lampu, kemudian bermain di lampu ya. Terus kita kasih lampu gantung ya, lampu gantung yang model kristal tuh kan banyak tuh. Sekarang di online kan banyak yang seperti itu ya. Jadi harganya juga nggak terlalu mahal. Nah itu juga bisa memberikan kesan lux. Jadi nggak perlu sebenarnya yang terlalu menuntut untuk terlalu mewah, tapi tidak disesuaikan dengan budget ya kita harus bijak sih. Jadi kita selalu kasih opsi ke customer, pasti selalu ada jalan, maksudnya pengganti. Jadi kayak plan A, plan B-nya seperti apa. Nah nanti dari sana baru dipertimbangkan maunya yang gimana, mau yang bagus di dompet apa bagus secara indah di mata gitu. Sebenarnya masih bisa dikejar lah, bagus indah di mata ini masih bisa dikejar, cuman ya ekspektasinya pasti tidak sebagus yang budgetnya lebih besar. Ya otomatis lah budget lebih besar pasti bisa bikin lebih mewah gitu. Ya cuman ya bisa lah diakal-akalin, atau kayak customer aku ada yang nyicil. Jadi misalkan dia bikin ruangan ini, oh saya bikin ini panelnya dulu deh, nanti yang bagian lemarinya belakangan aja. Nah nanti mungkin tahun depan ada rezeki tambahan, terus nanti baru bikin lagi. Nah itu kan tinggal kita kirim, tinggal kita install di lokasi. Seperti itu sih, mungkin lebih ke pengaturan budgetnya aja, disesuaikan. Kemudian ya kalau loose furniture ya seperti kayak lemari, terus kemudian misalkan contoh meja kredensial atau meja konsol, macam-macam nih banyak, itu bisa dicicil-cicil sih. Nah mungkin lebih main di ini aja kali, lighting, lampu gantung. Nah itu bisa ini banget, merubah ambience banget lah istilahnya gitu. Coba di rumahnya yang lampunya putih ditambahin lampu sorot warna warm white, jadi bukan putih banget, ada dikit kuningnya atau kuning. Nah itu kan daya sorotnya beda ya. Kalau misalnya lampu downlight biasa kan itu daya cahayanya itu kan nyebar. Kalau spotlight itu kan dia sorot suatu titik gitu ya. Itu bisa bikin ambience ruangan lebih mewah. Istilahnya sih ya segala sesuatunya ada plan B-nya lah. Jadi kalau misalkan memang budgetnya terbatas ya ada plan B-nya tersendiri gitu. Gimana bikin ruangan supaya lebih kesan nyaman, mewah. Yang penting rapi sih ya. Zaman sekarang sih yang penting ruangan itu sirkulasinya bagus ya, rumah sehat ya, itu pengaturan cahayanya bagus ya, lightingnya bagus, terus kemudian sirkulasi udara juga bagus, jadi ada pertemuan udara antara rumah bagian depan dan belakang. Nah itu sih palingan untuk rumah sehat. Terus mungkin untuk pembuatan kayak furniture buat nyimpen barang supaya nggak berantakan ya kan, jadi rumahnya bersih dari debu kayak gitu sih ya. Saya soalnya ini ya ibu rumah tangga juga, jadi setelah jadi ibu rumah tangga belajar nih di lapangan gimana sih rumah yang enak gitu kan buat ditinggalin tuh seperti apa, kayak manage di dapur tuh bentuk yang baik seperti apa, terus kemudian lighting yang enak untuk aktivitas misalkan di dapur ya seperti apa. Nah itu juga ya cocok lah, maksudnya kalau ketemu ibu-ibu gitu kan pembahasannya pasti kan dapur saya mau kelihatan cantik tapi saya mau fungsinya jalan semua, kemudian di living room saya maunya kesannya luas, biasa kan ibu kayak gitu ya requestnya. Nah ya itu sih lebih mempertimbangkan ke kebutuhan aja sama budget sih. Itu kalau budget terbatas silahkan dicari plan B-nya. Banyak jalan kok untuk menunjukkan sebuah ruangan terkesan rapi dan masih bisa menonjolkan sisi mewahnya gitu. Iya, pengalaman dari customer untuk home interior yang mewah kesannya, yang luxury seperti itu. Ada ceritanya mungkin dari Mbak Megan, betul? Cerita banyak ya. Udah 10 tahunan jadi begitu banyak cerita ya. Kebanyakan sih kalau di perkotaan tetap sih ya, maksudnya ngejar luxury ya itu. Nah tadi yang seperti Mbak Elin pas banget nih tanyakan, cocok banget, maksudnya budgeting.
Jadi always lagi ke budget sih, gimana sih saya mau budgetnya terbatas tapi tetap kesannya mewah gitu. Kalau karakter customer sih banyak yang saya juga banyak belajar dari customer. Jadi karakter keluarga, tiap keluarga kan berbeda ya. Jadi dengar keluarga yang ini ceritanya kebutuhannya seperti ini, dengar keluarga yang B seperti ini, yang C seperti ini. Jadi dari situ saya belajar kebutuhan customer maunya seperti apa. Jadi kita selalu menyesuaikan dengan kebutuhan customer itu seperti apa. Kalau dari segi karakter sih kurang lebih seperti itu ya, sama-sama aja sih dari customer. Kalau misalkan customer yang sultan juga ada, jadi kamu desain nih bagusnya gimana, saya nggak mikirin budget, nah yang kayak gitu juga ada tuh. Jadi kita bebas berkreasi, kamu desainkan lah yang bagus. Misalnya saya kasih foto nih, seperti ini, kamu desainkan yang bagus. Itu ada yang kayak gitu. Terus ada yang kayak maunya pakai produk-produk yang dari luar negeri aja deh, yang misalkan dari Italia, dari Jerman, kan banyak banget tuh, luas banget interior, bahan finishing, ya kan, dan arsitektur. Nah, ada juga tipe customer yang seperti itu. Terus ada yang simple aja ya, yang penting rumah saya rapi, itu sesuai sama yang desainnya udah dibuat deh, gitu. Yang intinya sih, ya kita hanya konsultan, kita memberikan masukan, tapi kembali lagi kan harus sesuai sama keinginan customernya nyaman dengan rumah dia sendiri. Jadi bukan maksain, menurut kita sebagai konsultan, sebagai interior designer, sebagai arsitek seperti ini bagus, tapi menurut customernya di dalam hati dia nggak suka, ya kita kan nggak bisa maksain ya. Jadi lebih kayak kita dengar sih, maksudnya customernya maunya kayak gimana, terus ya kita sesuaikan lah. Itu macam-macam. Ada yang rumahnya mau dibikin kayak tempat ini ya, bukan home theater apa ya, kayak tempat studio. Jadi plafonnya itu semua lampu itu juga bisa kelihatan mewah sih. Jadi plafonnya transparan, terus lampunya nembak dari atas, jadi cahayanya nyebar di ruangan tuh kayak studio. Nah itu kan unik. Jadi macam-macam, sebenarnya kreatif banget. Customer aku tuh banyak banget yang kreatif, yang kadang memberikan idenya unik gitu kan, nggak tahu dapet referensi dari mana, ada aja gitu cerita-cerita baru. Itu sih yang menarik sih. Jadi tiap tahun ada aja, maksudnya yang kasih konsep yang unik, yang baru. Tapi balik lagi sih, kita sesuaikan dengan keinginan mereka maunya seperti apa, ya kita hanya bisa memberikan masukan. Kayak gitu aja sih Mbak Yani. Oke. Tapi by the way, Megan, kita mana yang lebih menarik? Kan dapat konsultan. Oke deh, bebas jalan-jalan bodo amat. Atau di menarik dapat ini ya, hanya misalkan tapi dia punya ataupun juga ide yang memang menarik. Kira-kira mana yang lebih menantang nih buat Mbak Megan sendiri? Sebenarnya kalau misalkan menantang sih, pastinya menantang yang dikasih budget terbatas tapi kamu bikin supaya lebih menarik. Nah itu lebih tertantang sih ya. Kalau misalkan yang sultan, nah itu kita lebih bebas berkreasi. Enaknya itu aja sih, maksudnya nggak ada batasan. Kita nggak, maksudnya bukan customer yang drive, kita yang mengarahkan harus seperti apa. Nah itu kreasi ya, namanya kreasi kan kalau dibatasin kan jatuhnya jadi kurang kreatif. Nah kalau misalkan kreasinya dibebaskan, ya akan lebih kreatif untuk hasil karyanya. Itu plusnya ya kalau misalkan dapet yang sultan. Nah tapi kalau misalkan dapetnya yang harus sesuaikan nih sama budget, terus desainnya menarik, tetap mau looks, nah itu lebih menantang sih. Jadi kita nyari jurnal, terus kita kayak pergi ke tempat mungkin kayak supplier bahan, kita cari nih bahan yang cukup oke, yang bisa kita pakai tapi harganya nggak terlalu mahal. Kayak kita jadi lebih belajar lagi sih, karena
terus mencari gitu, jadi nggak di zona nyaman. Kalau yang Sultan itu kan zona nyaman banget, ya udah kita tinggal cari yang bahan-bahan premium kan banyak gitu kan. Nah kalau misalkan yang budget itu lebih menantang sih gitu. Cuman dari udah 10 tahun sih ya udah cukup banyak kita pegang banyak misalkan budgetnya terbatas, kita harus udah tahu arahnya gitu. Jadi lalu mungkin yang masih newbie itu kan belum tahu, banyak nyari-nyari, ini tantangannya. Kemudian lihat mungkin karya. Halo. Ya. Halo. Terputus tadi, suara terputus. Iya. Oke, halo. boleh lanjut aja, silahkan. Lanjut saja. Ya, itu yang menantang tadi ya. Terus kemudian yang menantang lagi adalah yaitu customer kadang punya ide unik yang sebelumnya kita nggak tahu, tapi udah lebih tahu duluan nih. Mungkin customer emang suka dengan dunia arsitektur dan interior, jadi mereka tuh sempat searching atau cari jurnal dari internet, atau misalkan mereka patokan sama ada beberapa desainer mungkin dari Turki, dari Rusia. Kadang kamu bisa nggak bikin kayak gini nih, karena di Indonesia belum ada. Nah itu menantang sih yang kayak gitu sih, karena kita lihat dari 3D design, kita kan nggak tahu itu desainernya itu merencanakan desain tersebut nantinya bakal bikinnya pakai apa. Itu kan kita nggak tahu, karena hanya sekedar lihat gambar. Ya orang awam juga dikasih lihat kan juga nggak tahu itu dari apa bikinnya. Jadi kayak kita berusaha mencari tahu, bisa nggak sih dibikin seperti ini, dibikin lebih finishingnya bisa nggak gitu. Jadi kayak lebih menantangnya gitu sih. Jadi kita juga harus cari-cari lagi kemana-mana. Kadang tuh bisa sampai dari Eropa sana ngambil konsepnya, minta ngikutin. Itu sih cukup menantang sih yang kayak gitu sih. Ini saya baca dari bibirnya Mbak Elin aja ya, soalnya tadi beberapa putus-putus. Bener nggak ya pertanyaannya seperti ini? Seberapa penting pemilihan material bangunan ya? Iya, betul. Terus? Dan bahan bangunan apa yang perlu dihindari, seperti itu, Mbak? Oh, jadi ini lebih ke eksterior dong ya, bukan ke interior ya? Lebih ke arsitektur, lebih ke eksterior. Kalau saya dalam membangun rumah ya, saya selalu notice ke customer. Bangun rumah itu, apalagi kalau kita dikasih tanah kosong ya, atau misalnya renovasi dengan bangun total, bangun dari nol, fondasi pertama harus yang baik ya. Untuk rumah tinggal sendiri, untuk jangka panjang, jangan coba-coba. Ya udah, coba aja pakai yang kecil dulu, misalkan ukuran besinya. Nah itu secara jangka panjangnya nggak bagus. Jadi pastikan itu konstruksi bangunannya baik gitu ya. Jadi pemilihan bahan dasarnya kayak besi-besi fondasinya itu harus diperhatikan. Nah balik lagi bisa dengan konsultan interior atau arsitektur ya. Kemudian orang sipil supaya fondasi rumahnya baik. Kemudian kalau untuk bangunan rumah sih saya biasa harus mendetailkan, misalkan pasir yang kita gunakan pakai pasir apa. Kan banyak tuh jenis-jenis pasir. Mungkin setiap region, setiap daerah beda-beda. Misalkan kalau misalkan di Jakarta nih ngetrennya pasir Bangka ya. Nah itu bagus misalkan buat adukan untuk plester ya, plester dinding. Kemudian pemilihan bata. Nah, saya selalu bilang sih, hindari menggunakan bata ringan untuk luar. Ya, saya sih nggak menjelekkan bahan apapun, tidak ya. Cuman masing-masing itu ada kelebihan dan kelemahan. Misalkan untuk bagian luar tuh better pakai bata merah, karena sifat si bata merah ini tidak menyerap air, sedangkan sifat bata ringan itu menyerap air. Takutnya kita hanya menghindari di kemudian hari, misalkan setahun atau 2 tahun pemakaian, hujan terus misalkan, akhirnya ada rembes nih di tembok, akhirnya kan pusing juga ya lihat rumah tuh rembes, bocor gitu kan. Nah itu boleh dihindari. Kemudian hindarilah bangun rumah itu buru-buru, karena sama aja sih, kalau misalkan kita masak nih, bikin kue nggak mateng kan hasilnya nggak maksimal. Sama kita kalau misalkan bangun rumah itu plesteran, cor-coran segala macam itu harus diperhatikan mateng itu maksudnya dalam arti kata
ya memang sudah finish, sudah kering. Jangan misalkan temboknya belum kering langsung ditimpa sama cat. Nanti beberapa tahun kemudian catnya mulai ngelupas, nanti salahin catnya gitu kan. Jadi tidak selalu dari material itu sendiri. Jadi dari cara kita mengaplikasikannya itu juga penting. Oke. Bagaimana membuat interior dan eksterior terlihat menarik gitu ya pertanyaannya ya? Dan selaras seperti itu. Selaras. Kalau selaras sih tergantung ya. Kalau selaras itu kan biasanya satu konsep. Misalkan kita mau rumahnya ala-ala industrial nih. Jadi di taman kita mau bikin konsepnya ala-ala industrial. Misalkan kita pemanfaatan kayak tong-tong bekas, kita cat, terus kita jadiin tempat duduk gitu. Itu buat area garden, eksterior. Terus di dalam rumah cat dindingnya kita pakai warna-warna yang industrial seperti warna grey, abu-abu gitu kan ya. Terus pakai sesuatu yang vintage. Nah itu bisa saling selaras lah antara eksterior dan interior. Itu contoh ya. Itu contoh konsep industrial yang saya angkat. Nah tapi ada juga yang kepengen suasana yang lain. Misalkan saya ke taman, saya mau tamannya kesannya kesannya teduh, floral gitu kan. Sedangkan pas masuk ke rumah saya mau kesannya yang ala-ala Mediterania, yang tropical, nggak banyak barang, jadi kan nggak kesannya hijau. Nah jadi sebenarnya balik lagi sih, kepengennya maunya gimana, mau dalam satu rumah itu banyak konsep apa beda-beda gitu loh. Ada yang beda-beda mungkin supaya nggak bosan pas stay at home, pas ke taman suasananya seperti ini, pas di dalam rumah suasananya seperti apa, pas di kamar beda lagi. Tergantung sih, balik lagi. Enggak, sebenarnya selaras ini sih bukan patokan ya. Cuman kalau misalkan mau sama semua, ya paling dari pemilihan bahannya aja sih dipilih yang sesuai dengan konsep itu sendiri. Banyak kok maksudnya jurnal-jurnal yang bahas karakteristik, misalkan dari konsep ini tuh barangnya finishingnya apa aja sih gitu kan, konsep klasik apa, konsep minimalis, Skandinavian apa gitu kan. Nah paling dicari aja karakteristiknya seperti itu. Nanti kalau misalkan mau bahas masing-masing karakter konsep itu, wah waktunya nggak cukup. Cuma sejam bisa seharian bahas konsep karena banyak banget, luas banget, bisa dicari mungkin dari situ sih. Oke. Tren 2021 ya. Kalau tren 2021 ya, sekarang masih happening banget, Skandinavian masih happening. Skandinavian itu penggunaan warnanya putih, terus kemudian warna abu muda, warna-warna kayu, cuman kayunya warnanya soft, warna muda, ya. Terus kemudian ornamen-ornamen yang simple. Terus kita seperti menaruh pot-pot hijau di dalam rumah, itu Skandinavian. Itu lagi lumayan happening ya, dari tahun 2018 sampai sekarang sih masih happening ya, konsep Skandinavian. Terus yang lagi happening juga adalah yang tadi kita bahas di awal, itu modern, mau itu modern klasik atau modern minimalis. Jadi semuanya mengarah ke modern, yang saya bilang pakai cermin. Nah itu lagi ngetren tuh, kita bikin panel cermin misalkan ini untuk memberikan kesan luas, tapi bukan cermin kotak gitu aja, dengan ornamen dibentuk ya, disusun dari misalkan beberapa potongan wajik ya, potongan asam menjadi suatu bentuk cermin ya, kotak gitu. Nah terus kemudian ada lagi pemilihan warna itu sih, warna gold juga lagi lumayan banyak yang suka ya, di ruangan mau ada aksen gold supaya lebih mewah, itu juga lagi tren sih. Kurang lebih sih kayak gitu. Minimalis sama klasik sih masih tetap ya sampai sekarang, cuman arahnya ini lebih ke modern ya, itu tuh sama yang Skandinavian gitu sih. Ini ada pertanyaan soal waktu Mbak Mega. Jadi pertanyaan dari Taurus Undergirl ya, kakak mau tanya, masalah warna itu ada banyak makna, bisa dijelasin atau misal kita ingin memodifikasi kamar tidur warna seperti apa? Nah mungkin Mbak Megan bisa memberikan buat kita silakan. Ya, jadi kalau interior itu kita juga belajar psikologis ya, psikologis dari segi kita melihat sebuah ruangan pasti ada mood yang kita dirasakan ketika kita memasuki ruangan tersebut. Nah
pertanyaannya adalah kamarnya gimana, luas atau kecil. Misalkan kamarnya kecil, hindari penggunaan warna-warna gelap atau warna yang terlalu ngejreng karena akan memberikan kesan terbatas gitu ruangannya. Nah, boleh dipilih mungkin warna putih, warna yang muda. Nah, kalau misalkan kita pemilihan warna yang muda itu akan memberikan kesan ruangan yang muda. Kalau misalkan ruangan sempit, kita pakai kombinasi dua warna. Misalkan di sebelah sini sama seberangnya pakai warna abu, terus yang sisi depan sampai belakang pakai warna, contoh mungkin pakai warna biru gitu kan. Nah, itu jadi ruangannya ada batas. Tapi kalau misalkan kita bikin satu warna, itu akan terkesan luas. Jadi tanpa ada batasan. Sih kalau misalkan dari segi warna balik ke selera lagi masing-masing. Kalau kita belajar desain itu kan ada nih misalkan contoh warna netral putih itu masuk ke warna apa aja, warna hitam masuk ke warna apa aja karena itu kan kategori warna netral. Nah terus nanti kalau misalkan kita pakai warna abu-abu itu kan terlihat menarik, misalkan dikombinasikan dengan warna kuning ya, tadi warna sedikit aja gitu kan buat aksen sininya. Mungkin pertimbangan lebih ke sana sih ya. Kalau saya sih kasih note yang paling kalau misalkan ruangannya kecil, hindari dengan menggunakan banyak warna karena akan memberikan batasan pada ruangan jadi kesannya sempit. Jadi menggunakan satu warna yang main di lampu aja, terus main di hiasan-hiasan ini itu akan terlihat lebih menarik, lebih nyaman sih daripada maksudnya kita memberikan banyak warna di ruangan tersebut. Itu contohnya seperti itu sih. Oke, itu ya Kak Taurus_girl. Dari jawabannya sudah dipaparkan oleh Mbak Megan ya, narasumber kita. Oke ya, Taurus girl. Mbak Megan gara-gara Taurus jadi ke zodiak ya. Kalau Mbak Megan sendiri zodiaknya apa mungkin Mbak? Saya zodiaknya Garang nih. Apa? Leo ya. Kita sama Leo. Agustus ya. Oke, jadi iya, jadi rekannya gara-gara Taurus ya. Oke, baiklah. Mbak Megan jawabannya untuk semua pertanyaan tadi kita udah jawab ke 4 pertanyaan seperti itu ya. Sekarang mungkin terakhir Mbak Megan, closing statement dari Mbak Megan lah terkait dengan tema bahasan kita hari ini. Silakan Mbak Megan. Ya, balik lagi dalam membangun sebuah rumah ya, coba perhatikanlah dari sirkulasi udara yang baik, kemudian pencahayaan yang baik. Kalau bisa sih manfaatkan cahaya yang natural ya, dari jendela, dari cahaya matahari, jadi bukan ruangan gelap terus memanfaatkan lampu karena kan gak ramah lingkungan juga, hemat listrik juga kan kalau misalkan rumahnya ini terang banyak pencahayaan. Terus ya itu tadi dalam rumah kita harus perhatikan jangan terlalu ya, harus perhatikan juga segala sesuatunya diaplikasikan dengan baik gitu sampai finish lah istilahnya. Terus untuk pemilihan interior ya balik lagi karena tema kita hari ini budget juga ya sama tools, jadi ya lebih bijak lah apalagi dengan masa-masa seperti sekarang ini ya. Jadi kita kan save money banget gitu ya, karena kita nggak ada yang pernah tahu kondisi di sini di Indonesia seperti apa gitu kan ke depannya. Kalau misalkan memang dana kita ya terbatas gitu ya itu mungkin lebih bijak aja dalam pemilihan bahan. Masih bisa kok ada premiumnya, opsi 1-2-nya tidak perlu khawatir, itu lumayan kan budget juga ya. Tapi kalau misalkan yang sultan ya bebaskanlah untuk berekspresi gitu kan, supaya ya aktivitas apalagi zaman sekarang ini lebih banyak di rumah, jadi ciptakan suasana waktu yang baik gitu ya, yang nyaman lah, yang sesuai dengan keinginan kita gitu, dengan selera kita. Pasti bawaannya ke mood pribadi juga enak.
Terus perhatikan juga mungkin kalau misalkan mau bikin yang accent looks ya, balik ke konsep lagi, yaitu tadi kalau saran dari saya mungkin bisa dipakai lampu gantung yang model kristal, itu bisa memberikan kesan looks ya, yang dari bahan kaca-kaca gitu ya. Cuman kalau misalkan dirasa terlalu heavy, banyak pilihan lain yang lebih ringan lah, tidak terlalu berat konsepnya. Terus tadi aksen lagot ya bisa dikasih sedikit-sedikit di furniture-nya, kemudian atau pilihan vasnya ada sedikit warna gold, itu juga kelihatan bagus sih. Terus dari segi lighting juga mungkin bisa dipakai, jangan semuanya warna putih, bisa dikombinasikan dengan warna white ya, warna kuning, itu akan terlihat lebih bagus. Terus hindari penggunaan banyak warna merah. Jadi kita harus jangan memaksakan dengan ruangan yang terbatas, tapi kita paksakan dengan banyak ornamen misalkan, itu bakal nggak nyaman. Jadi balik lagi kita harus lihat kondisi ruangannya seperti apa. Kalau ruangannya kecil, terbatas space-nya, jangan dipaksakan untuk terlalu banyak ornamen, kemudian terlalu banyak bikin furniture mungkin atau apa. Jadi harus disesuaikan. Misalkan ruangannya kecil ya, pemilihan kursinya mungkin yang unyu-unyu gitu, yang minimalis saja, nggak usah terlalu yang besar banyak ornamen. Nah itu dihindari. Itu aja sih ya. Balik lagi kalau soal budgeting ya, mungkin bisa dibikin rincian tersendiri dulu dari diri sendiri. Mungkin untuk bangun rumah saya posting sekian, untuk interior posting sekian. Nah kalau misalkan sudah ada budgeting itu, bisa dikonsultasikan dengan konsultan mungkin, apakah saya dengan biaya segini cukup. Kalau saya misalkan mau bikin rumah dengan ukuran sekian, terus saya mau interior, kamar, dapur, living room dengan desain seperti ini, baiknya sih memang dikonsultasikan dengan ahlinya supaya ada arah gitu, jadi jelas jalannya, daripada maksudnya kita nyari-nyari dari Google kan, ya jurnalnya juga bisa dari mana aja, terlalu banyak pilihan. Kalau misalkan berbicara dengan ahlinya itu kan akan diarahkan ya sesuai dengan plan si customer. Itu aja sih. Yang lain yang jawabannya belum sempat pertanyaan yang belum sempat kejawab, nanti kalau misalkan mau tanya-tanya via kita ada via WhatsApp juga bisa ditanyakan di Atrium Design gitu Pak Elin.